Saya yakinkan pada mereka bahwa keputusan Abahmu ini bukan keputusan yang salah. Bukan keputusan yang salah. Keputusan yang salah. Abahmu ini tidak pernah korupsi. Tidak pernah korupsi. Abahmu ini nggak makan uang jamaah haji. Nggak makan uang jamaah haji. Abahmu ini tidak mendolimi jamaah haji. Jadi saya harus tegaskan, saya tidak menerima sepeser pun dari proses pembagian kuota itu. Tidak ada. Baik itu untuk diri saya pribadi, untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama maupun Ansor yang pada waktu itu masih saya pimpin. Tidak ada. Sekali lagi, saya tidak pernah berpikir soal keuntungan, saya tidak pernah berpikir soal uang. Yang saya pikirkan yang utama dan pertama adalah Baitul Maqdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian percaya nggak sih dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi? Sementara ya kalau kita melihat fakta-fakta yang ada ya dari mulai Pansus DPR itu sudah menemukan adanya jual beli kuota haji plus dengan harga yang sangat luar biasa fantastis ya. Haji Plus membayar $71.700 atau sekitar 1.147 juta. Sementara Haji Furoda saja nggak sampai segitu ya. Kemudian berita-berita yang beredar ya, KPK mengklaim bahwasanya memiliki bukti bahwasanya aliran dana kuota haji itu sampai ke PBNU. Makanya Ketua Bidang Ekonomi PBNU itu diperiksa oleh KPK ya terkait dugaan aliran dana kuota haji. Kemudian ya secara khusus ya Yakut Khalil Qaumas dan juga Isfah Abidal Aziz selaku mantan staf susnya itu juga sudah ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ya. Kemudian ada lagi ini fakta yang dibongkar oleh Ustadz Khalid Basalamah bahwasanya memang ada praktek-praktek kecurangan di dalam jual beli kuota haji khusus, dan Ustadz Khalid Basalamah beserta 122 jamaahnya ya itu menjadi korban kecurangan-kecurangan dalam praktek jual beli kuota haji. Ya. Dan ini disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah setelah Ustadz Khalid Basalamah dipanggil oleh KPK dan kemudian ada sejumlah uang dari Ustadz Khalid Basalamah yang disita oleh KPK. Dan itu adalah uang yang tadinya dibayarkan oleh Ustadz Khalid Basalamah dan jamaahnya untuk visa Haji Plus yang seharusnya itu gratis. Ya. Coba kita lihat fakta yang dibongkar oleh Ustadz Khalid Basalamah. Nah itu pertama kali saya ketemu tuh. Terus dia ceritalah kalau dia travel Muhibah, dia PIHK, dia ini gabung di Ampuri, gitu kan? Kalau tidak salah dia ketua divisi haji umrohnya. Jadi ini Ustadz Khalid Basalamah bercerita tentang awal mula pertemuan beliau dengan pemilik PT Muhibah Mulia Wisata, itu milik Ibnu Mas'ud, yang menawarkan Haji Plus tanpa antri kepada Ustadz Khalid Basalamah. Padahal Ustadz Khalid Basalamah pada saat itu ya, itu mau berangkat haji dengan visa Furoda dengan jamaahnya yang jumlahnya 122 orang. Pada saat itu. Nah, terus kemudian dia menyebutkan beberapa nama-nama ustadz yang kami kenal, dan dia langsung to the point menawarkan tentang adanya visa tambahan yang 20.000 dari pemerintah Saudi yang bisa dipakai. Nah gitu. Ini kota bisa dipakai, langsung berangkat. Gitu. Oke, ini resmi nggak? Kami tanya, resmi. Nah, bahasa dia begitu. Oke, kalau resmi, sekarang kalau kita head to head sama Furoda, visa kami, visa Furoda juga resmi dan akan berangkat. Cuma ini juga mau berangkat, berarti sebenarnya ini balance, belum ada nilai plus yang bisa membuat saya pindah aja deh, gitu kan? Nah, kemudian tiba-tiba saja dia membahasakan juga kalau kota itu bisa mendapatkan maktab VIP. Ditawarkanlah di selembaran kertas itu maktab VIP zona A, zona B. Nah, maktab VIP ini memang yang menarik buat kami, karena maktab Furoda itu jauh, sehingga ini bisa menjadi nilai plus selama visa itu resmi, kemudian tidak melanggar peraturan ya. Kami pahami itu berarti legal. Terus kemudian dapat maktab VIP. Oke, ini maktab VIP menarik nih, karena dekat sekali sama Jamarat. Oke, pakai PT-nya dia. Makanya saya sama jemaah semuanya terdaftar sebagai jemaahnya Muhibah. Nah, gitu. Kita terdaftar semua jamaah. Jadi kita diminta bayar visa 4.500.
kita terdaftar sebagai jemaahnya dia, kita juga dijanjikan maktab VIP yang kami bayar. Jadi kami ada pembayaran visa dan ada pembayaran maktab. Jadi bayar visanya itu satu orang 4.500 dan itu kurs dolar ya. Jadi kira-kira 72 juta ya. 72 juta dikali 122 orang. Ya kira-kira 8 miliar 400 sekian juta lah. Itu kami diarahkan maktabnya ke Asosiasi Ampuri. Kami bayarlah semua itu. Dan ini betul-betul kami nggak tahu nih tentang praktek lapangnya seperti apa. Karena kita travel Uhud pun yang Allah amanahkan di kami itu kayaknya belum pernah urus kota sebelumnya. Jadi kita betul tidak tahu tentang masalah kota ini bayar atau tidak dan segala macam itu. Makanya waktu penyidik KPK menanyakan saya, Ustaz, saya tahu nggak kalau visa ini gratis? Saya bilang saya nggak tahu. Ya, kenapa Ustaz? Kenapa saya nggak tahu? Saya bilang, Bapak kalau tanya saya, karena selama ini umroh visanya bayar, furodah bayar, dan memang kami nggak tahu kalau visa kota ini gratis. Saya baru tahu ini, karena bagi saya tadinya semuanya ini berbayar. Ibnu Mas'ud juga nggak ngasih tahu bahwa ini gratis atau bayar? Dia minta bayar. Dia yang minta bayar. Dia minta bayar. Makanya keluar angka 4.500. Gitu. Jadi kami bayar itu. Jadi sampai prosesi pembayaran visa, maktab udah selesai semuanya. Spesifik nggak? $4.500 tadi dikali sekian zamannya berapa Ustaz? 122. Itu semuanya dikembalikan negara. Tapi 122 itu dipotong 6 orang petugas. Karena ada petugas. Oh, free of charge. Ya, petugas. Jadi yang kita bayar 118. Nah, 118. waktu mereka mengembalikan uang ke kami, itu yang dikembalikan 115. Pulang haji, pas kasus pansus itu, tiba-tiba salah satu staf kami dihubungi oleh pihak muhibah. Minta ketemu, terus uang yang 4.500 visa dikembalikan. Loh, kok dibalikin? Nah ya, itu kan posisi kami nggak ngerti. Kita sebagai jemaah dia kan, kita diminta bayar, kita bayar. Kita dikembalikan. Dan ada bahasa mereka, ya ini jangan ada kamera, jangan ada tanda terima. Ya sudah, staf kami waktu itu karena tiba-tiba dia dikasih, ya udah diambil, terus dilaporin kepada saya. Saat ini ada uang pengembalian. Uang apa? Ya katanya uang visa. Saya waktu itu karena tidak tahu ini visa tidak boleh dijual belikan. Oh, ini dikembalikan uang untuk apa? Nggak tahu tanda kutip apakah cuci tangan atau apa, kita nggak ngerti. Oh, paham. Ya, akhirnya kita terima uang itu. Akun tim pun tanya, Ustaz ini uang diapakan? Saya juga nggak ngerti diapakan. Datanglah surat KPK pemanggilan, kami waktu mau datang ke sana, pertama yang datang staf kami diwawancarai dan diminta data-data, kami kasih semua data-data. Saya bilang, karena bahasa teman-teman KPK itu, Ustaz tolong bantu kami. Oke, kalau untuk ini kenapa tidak? Apa yang bisa kami bantu? Jadi semua data, laporan keuangan, apa yang diminta data jemaah atau apa, kami kasih semuanya. Kooperatif. Ya, semua kita kasih. Makanya kan waktu kedatangan kami yang pertama kan KPK merespon positif karena kita datang dan kita memang tadi. Nah, sudah selesai. Terus akun tim bilang, Ustaz kita taruh aja nih, uang ini adalah pengurangan biaya visa karena kita tahu itu pembayaran visa. Ya udah, kita tulis begitu. Di KPK pun sudah masuk, kami sudah kasih itu adalah pengurangan visa. Gitu. Nah, uang ini pada saat kita mau diapakan uang ini? Saya juga tidak ingin pakai untuk beli tiket, kita kan ada pembukingan tiket, pesawat, ada hotel, umroh kan terus berjalan. Tapi uang ini kita masih ragu nih, dipakai atau tidak. Jadi saya biarin aja. Sampai akhirnya panggilan yang kedua, KPK minta uang itu dikembalikan. Jadi kita kembalikan uang itu ke KPK, kita kembalikan uang itu ke KPK. Ya, itu fakta yang diungkapkan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Ya, kalau kita menyimak cerita Ustadz Khalid Basalamah di podcast Kasih Solusi, ya, itu cukup menyedihkan. Ya, beliau ditipu bertubi-tubi. Ya. Dan dengan fakta yang seperti itu, apakah kira-kira bisa dipercaya? Klaim yang mengatakan tidak menerima uang kuota haji sepeser pun. Sementara Pansus sendiri menemukan ada orang membeli kuota haji plus dengan harga 1.147 juta. Itu yang terungkap satu orang. Bukan tidak mungkin ada orang lain yang nasibnya sama, membeli kuota haji dengan harga yang seperti itu. Ya. Belum lagi Ustadz Khalid Basalamah dengan 122 jamaahnya. Ya. Visa haji plus yang seharusnya gratis disuruh bayar per orang 4.500 US dollar atau sekitar 72 juta. Dikali 122, 8 miliar, hampir 8,5 miliar. Itu belum lagi kuota haji yang lain, kan banyak. Ya, ada 8.400 kuota jamaah haji yang seharusnya diberikan kepada reguler, itu dijadikan haji plus dan dijual seperti itu. Ya, berapa banyak uang yang hasil dari jual kuota haji plus itu. Ya. Jadi, ya, belum lagi KPK itu mengatakan mengantongi bukti bahwasanya ada aliran dana yang mengalir ke PBNU. Aliran dana kuota haji mengalir ke PBNU. Makanya diperiksa Ketua Bidang Ekonomi dari PBNU. Jadi kalau saya pribadi dengan klaim bahwasanya tidak menerima sepeser pun dari kuota haji, saya pribadi nggak percaya. Ya, tapi kita tunggu saja perkembangan berita selanjutnya. Ya, semoga bermanfaat.